Bismillahirrahmanirrahim. Perahu berlayar di tengah malam, sampan di kayu ketepian. Mari sambut ucapan salam untuk salam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, nikmat yang begitu banyak untuk kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul, telah menunaikan kewajiban kita di subuh hari ini, sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan kegiatan silaturahim, juga ada kajian insya Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Ketua DKM Masjid Darul Arqam, yaitu Bapak Haji Ahmad Sutisna SPD. Semoga selalu sehat walafiat dan dalam keberkahannya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Tomang Timur, yang katanya tadi Bapak Lurah Sekcam. Nih, saya baru dengar pagi ini. Insya Allah nanti lurahnya hilang gitu ya, jadi sekcamnya tinggal gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Semakin bermanfaat buat banyak orang karena sudah terbukti gitu ya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua MUI yang diwakili oleh Bapak Kiai Haji Janan Mutakin SH, dan tentunya kepada seluruh jajarannya yang alhamdulillah saat ini sekitar 15 orang lebih, bahkan 20 orang lebih ya, tadi saya coba hitung-hitung. Ini adalah kegiatan kita yang rutin. Tentu kita juga berharap kebaikan ini akan terus berjalan, bukan hanya sekedar 16 tahun, tapi 20, 30 sampai seterusnya. Semoga ada yang melanjutkan nanti apabila kita tidak ada lagi di dunia ini. Yang kita hormati juga Ketua Mas Buddha. Nah, ini sebenarnya ini kan kajian subuh ya. Beliau juga Ketua Sekda, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Nasruddin MA MPD. Seluruh hadirin wa hadirah, di sana juga ada Bu Sekel, Bu Eni Sekel ya, sehat selalu dengan Pak Sam, dan tentu kepada hadirin tanpa terkecuali yang kami hormati, para ketua DKM, ketua LPM juga ada, alhamdulillah. Ini sudah waktunya, tinggal sekitar 15 menit paling banyak ini sudah syuruk. Kita sedikit mengulas tentang memahami Quran Surat An-Nur ayat 19, yaitu bijak di dunia maya melalui petunjuk Al-Quran. Kita mulai dulu dengan ayat 11 Surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la
nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 11, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kesayangan Allah kepada kita, insya Allah ya. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk, yang jelek. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik ya, setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jamaah yang saya hormati, ayat ini sering disampaikan oleh guru kita tercinta Bapak Haji Ali Munir Hidayat. Beliau guru kita di sini, bahkan setelah almarhum Haji Baharudin berpulang rahmatullah, semoga Allah menyayangi beliau dan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Beliau sempat menyampaikan, kepada saya juga menyampaikan, jangan sampai ditinggalkan kegiatan yang beliau telah wariskan. Setiap subuh ada kegiatan tausiah, ada pencerahan gitu ya. Sering beliau sampaikan. Jadi kita di sini hanya mengulang-ulang kaji gitu ya. Pasal jalan karena sering dilewati, pasal kaji karena sering diulang gitu ya. Kemudian ini yang kita ingin bahas, yaitu surat An-Nur ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyah fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, kita sedikit melihat sebab turunnya ayat ini. Asbabun nuzulnya apa? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan pula oleh At-Tabrani yang bersumber dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Murdawih yang bersumber dari Abu Yasar. Ayat ini turun berhubungan dengan fitnah yang dituduhkan kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, atau kalau kita sering mendengarnya namanya hadisul ifki gitu ya. Hadisul ifki, berita bohong. Kalau sekarang namanya berita hoax. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundi istri-istrinya gitu ya, untuk diajak berangkat perang. Kebetulan Aisyah terundi yang akan ikut. Beliau kemudian digotong. Jadi jamaah yang saya hormati, istri Rasul itu digotong di dalam ada seperti pondok
ya. Kemudian nanti dia di atas onta, maka disitulah istri beliau, salah seorang di antara istri beliau itu selalu dibawa ketika bepergian. Dan tandu itu ditaruh di atas unta, kemudian berangkat. Setelah peperangan selesai, selesai perang, waktu pulang, siap-siap pulang, mendekati kota Madinah, Rasulullah memberi izin untuk berhenti sebentar pada suatu malam. Jadi sebelum sampai di Madinah mampir dulu, mungkin kecapean gitu ya, pulang perang, Masya Allah. Kemudian Aisyah turun dan pergi buang air, turun dari tempat yang tadi pondok-pondokan di atas unta. Kemudian setelah itu beliau memegang lehernya, dipegang lehernya. Ternyata kalungnya hilang, gitu ya, hilang. Astagfirullahaladzim, kan gitu ya, hilang. Sehingga dia kembali, balik lagi gitu ya ke tempat tadi untuk mencari kalungnya yang tadi hilang. Orang-orang yang memikul tandunya mengangkat kembali tandu itu. Jadi orang-orang yang memikul tandunya itu tidak menyangka apabila Aisyah ternyata ketinggalan. Tandu diangkat, kemudian dimasukkan ke atas unta, lalu berangkat. Kalung itu ditemukannya kembali setelah pasukan Rasulullah SAW berangkat. Rasulullah berangkat, mereka tidak tahu kalau situ ada Bunda Aisyah yang ketinggalan. Aisyah duduk kembali tempat yang tadi dia berhenti dengan harapan orang-orang akan menjemputnya. Jadi dia tunggu nih. Tadi sudah berangkat lagi ke Madinah, dia tunggu. Mana tahu nanti melihat saya tidak ada, akan dijemput. Ketika duduk di tempat istirahat tadi, Aisyah mengantuk dan tertidur. Nah, ini dia kisahnya, tertidur dia di situ. Kebetulan Sofwan bin Al-Mu'attal, sahabat beliau yang terpercaya, yang tinggal oleh pasukan suatu halangan, karena ketinggalan ketika itu juga barangkali dia menyisir adakah yang ketinggalan gitu ya, melihat bayang-bayang hitam. Jadi ketika itu Sofwan melihat bayang hitam, kemudian dia melihat seperti halnya Aisyah ada di sana. Beliau menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok ada di sini gitu? Aisyah sendirian di situ. Ketika itu untanya disuruh berlutut agar Aisyah dapat naik ke atasnya, gitu kan? Kemudian naiklah Aisyah. Sofwan menuntun kuda unta tersebut. Sofwan menuntunnya. Jadi tidak terjadi apa-apa, karena Sofwan ini tahu sekali ini orang yang dimuliakan, jadi harus dihormati. Berangkat. Ternyata inilah masalahnya. Kemudian Abdullah bin Ubay menyampaikan informasi yang enggak benar, berita hoax. Berita hoax itu jamaah yang saya hormati, itu paling mudah tersebar, paling mudah viral. Kalau saat ini namanya kan viral ya, sangat mudah. Pada suatu hari Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib. Ternyata informasi sudah kemana-mana, dan Usamah bin Zaid dipanggil untuk membicarakan keinginan beliau untuk bercerai dengan istrinya Aisyah. Jadi diomongin dulu, karena ditunggu-tunggu wahyu tidak ada, belum turun juga. Nah, ketika itu datanglah Rasulullah memberi salam, lalu duduk serta bersyahadat. Masya Allah, Rasulullah duduk kemudian mengucapkan syahadat. Beliau sendiri menyampaikan itu. Amma ba'du. Hai Aisyah, sesungguhnya sudah sampai di telingaku hal-hal mengenai dirimu. Jadi ketika sudah dapat informasi seperti itu, Rasulullah menyampaikan, aku sudah dengar wahai Aisyah. Kalau memang benar terjadi, kata beliau, kalau benar terjadi, mohon ampunlah kepada Allah.
minta ampunlah kepada Allah. Itu yang beliau sampaikan. Jadi kata-katanya itu tidak menyakitkan, tidak langsung menuduh kamu begini-begini, tidak. Beliau menyampaikan mohon ampunlah kepada Allah. Belum juga Rasulullah meninggalkan tempat duduknya dan tak seorang pun penghuni yang keluar. Gak ada yang keluar, semuanya ada dalam situ. Allah kemudian menurunkan wahyu kepada beliau. Ketika itu beliau seperti ketakutan, cemas, khawatir. Ternyata sedang turun wahyu yang nanti akan kita sampaikan berikut ini. Wahyu tersebut adalah menyampaikan informasi Aisyah itu adalah seorang muslimah yang suci. Ketika itu semua orang yang ada di sana takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena terbukti Bunda Aisyah adalah seorang wanita yang suci. Sekarang kita lihat interpretasi para mufassir. Jamaah yang hormati, kayaknya kita akan cepat sekali nih ya, tidak semuanya. Ini kajiannya memang kajian yang sangat luar biasa. Nanti kita ambil intisarinya saja. Satu dari ahli mufassir, yaitu Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di, menjelaskan bahwa orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar, yaitu perkara yang keji lagi buruk, lalu mereka menyukai kejelekan lebih, menyabar di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya memang mereka itu menginginkan tersebar berita ini secepatnya. Ini sudah kita lihat nih, ternyata ada kekurangan dari Nabi Muhammad. Dia punya keluarga, tapi keluarganya tidak bisa dijaganya. Ini poin banget buat orang-orang yang munafik, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Berikutnya, jamaah hormati, kita langsung saja nilai-nilai pendidikan ya. Kita ambil nilai pendidikan. Yang pertama, etika berkomunikasi di dunia maya. Ayat yang dibacakan tadi mengajarkan bahwa menyebarkan keburukan atau berita atau informasi yang tidak benar itu adalah fahisyah, merupakan perbuatan tercela. Jadi suatu ketika kita barangkali waktu chat melihat ini dahsyat banget informasi, hebat banget nih, kita ketahui bahwa di medsos saat ini bisa jadi yang benar itu hanya sekitar 50%. 50% yang lainnya itu bohong, banyak propaganda. Apalagi nanti informasi dari Trump, gitu kan? Kalau Trump menyampaikan udah bohong semua, udah. Itu contohnya. Tapi itu beredar karena pendukungnya juga banyak, gitu ya. Dalam konteks pendidikan, manusia memang ini sebenarnya harus dibimbing. Siapa yang membimbing? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, pencegahan ujaran kebencian. Seperti apapun benci kita kepada seseorang, jangan sampai informasi itu melalui handphone kita, melalui medsos kita, jangan sampai. Kenapa? Ini ada jejak digitalnya. Kita hapus nih semua, kita hapus ya. Kalau sudah masuk ke reskrim, itu semuanya kebaca lagi. Jangan coba-coba. Asal ada postingan kita, itu nggak bakalan hilang. Lengkap semuanya. Kenapa? Karena mereka punya data, histori yang baik. Ketika kita beli, ada huruf yang tertulis sampai saat ini, sampai besok, kalau masih ada handphone ini nggak bakal hilang. Jadi jangan coba-coba ya gitu ya. Kan buat teman saya aja. Tetap kalau ada kaitannya dengan ujaran kebencian, nanti akan menjadi poin, nggak bakalan bisa selamat gitu ya. Itu baru di dunia gitu ya. Berikutnya, kesadaran ilahiyah dalam berperilaku. Pernyataan bahwa Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Allah Maha mengetahui, kita tidak tahu apa-apa
mengandung pelajaran pedagogis bahwa setiap aktivitas manusia, setiap aktivitas kita ya, termasuk yang ada di dunia maya, itu sebenarnya menyadarkan kita kepada kesadaran spiritual kita, kesadaran berislam kita, dan untuk integritas atau kepercayaan, trust diri kita masing-masing. Oke, sekarang dunia maya. Mencepat, dunia maya tentu dunia internet. Sekarang komunikasi manusia kalau melalui komunikasi lisan itu sudah mulai berkurang. Coba jamaah yang saya hormati, kalau anak-anak muda nih 15 anak-anak muda berkumpul di satu tempat, ngobrol sebentar, say hello gitu ya, berikutnya apa yang terjadi? Kira-kira Pak Muhammad Subur, berikutnya apa yang terjadi? Mereka langsung lihat handphone dan semuanya sibuk dengan handphone masing-masing. Benar nggak ya? Semuanya khusyuk banget, khusyuk. Padahal teman-temannya banyak nih, ada 14, dengan dia 15. Tapi semuanya pindah ke alam dunia maya, pindah semuanya melalui chat masing-masing. Walaupun dekat-dekatan begini, itu masih harus dipakai melalui WA. Padahal di sebelahnya gitu ya, bilangin aja gitu ya. Tapi tetap aja, udah pindah ke dunia maya. Itulah dunia internet. Anak-anak kita seperti itu, cucu-cucu kita yang punya cucu memang seperti itu sekarang. Berkurang, kalau dulu kan bisa ngobrol, bisa apa gitu kan. Kalau sekarang sudah pindah ke dunia maya. Baik, lanjut. Jadi dunia maya telah menjadi ruang utama berinteraksi kita. Kalau kita barangkali belum kalian, tapi kalau generasi berikutnya itu sudah pindah ke dunia maya, mencari informasi, membentuk opini publik. Ini pemerintahan, bagaimana caranya supaya membentuk opini publik yang bagus, yang melalui ini dunia maya, disampaikan informasi-informasi melalui Kementerian Komdigi gitu ya, digital. Ya memang seperti itu, sudah berubah dibandingkan dengan 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Nah, kita memang harus bersikap bertanggung jawab dengan dunia maya ini. Kita lanjutkan. Jangan kita lalai dalam kehidupan akhirat dan malah mengutamakan dunia yang hanya sementara. Jamaah yang saya hormati, setiap pekan di Pamulang Timur, bahkan di dekat-dekat kita gitu ya, ada aja saudara, kerabat, teman-teman, orang-orang yang tercinta kita, satu-satu Allah panggil. Karena memang kenyataannya dunia ini memang sementara, nggak lama gitu ya. Dunia akan berlalu, sementara yang kesana wal akhiratu khairul laka minal ula. Itu yang utama sebenarnya kan gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir, yang tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Banyak di antara manusia itu fokus sekali terhadap dunia, tapi ketika bicara ke akhirat lalai. Kalau andaikan fokus kepada akhirat, pasti di subuh hari ini melimpah jamaah kita, melimpah. Bagaimana tidak, 2 rakaat sebelum sholat subuh saja kita lakukan, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Berarti dunia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut saja. Zaman semati sudah habis waktunya nih kayaknya. Cara bijak di dunia maya sesuai petunjuk Al-Quran, senantiasa berlatih untuk bertutur kata yang baik. Saya sangat sangat terkesan dengan Bapak Haji Nasruddin. Beliau itu
tutur katanya tuh, apalagi di medsos itu masya Allah, memang guru bahasa Indonesia dulu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qulu linnasi husna, bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ini memang yang Allah sampaikan kepada kita. Kita itu memang diminta untuk bertutur kata yang baik, baik dengan lisan. Kalau sekarang namanya melalui chat, bertutur kata yang baik. Nggak boleh ketinggalan itu ya. Yang kedua, mengendalikan diri dengan memperhatikan semua perbuatan. Kendalikan. Ini tadi cerita yang Pak Ketua sampaikan. Ada seorang kiai, memang dia nggak bisa mengendalikan diri. Itu seorang kiai, tapi belum tentu kepada siapapun yang ada. Siapapun yang ada, bisa jadi namanya manusia gitu ya. Karena itu selalu kita berdoa agar kehidupan kita itu akhirnya insya Allah husnul khotimah. Itu yang kita doakan terus. Lanjut saja, menjauhi prasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang, menggunjing dan seterusnya. Ini memang penting sekali. Kalau sudah kita melihat seseorang itu dengan prasangka yang buruk, semua nanti yang barangkali tidak ada hubungan, tidak ada kaitan, tetap ada dikaitkan dan semuanya tidak baik. Bahkan anaknya pun itu ya bermasalah, anaknya pun tidak baik. Apa salahnya si anak itu ya? Cucunya juga nggak baik, rumahnya juga nggak baik, semuanya nggak baik. Karena memang sudah zonnya itu berlebihan. Berikutnya, hendaknya berbicara selalu dalam kebaikan. Masya Allah, selalu dalam kebaikan. Yang berikutnya lagi, menghindari sikap mengejek, memperolok-olok dan memandang rendah siapapun di antara kita. Nah, kisah ini yang terakhir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang sangat terkenal. Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis dari Rasulullah, masya Allah banyak sekali. Dia juga dikenal sangat menjaga lisannya. Jadi Abu Hurairah itu terkenal dengan sangat menjaga lisannya, berhati-hati dalam berkata. Kisah sahabat tentang menjaga lisan dari Abu Hurairah ini menjadi pelajaran penting untuk kita. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak pernah berbicara kecuali jika saya yakin bahwa itu adalah kebaikan. Masya Allah, dia nggak ngomong kecuali yang baik doang. Dan saya lebih suka diam daripada mengatakan sesuatu yang sia-sia. Mungkin beliau ingat gitu kan, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, udah baik diam aja gitu ya. Hal ini menunjukkan bagaimana Abu Hurairah sangat berhati-hati dalam berbicara. Berikutnya kisah dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau sudah kita pahami seperti apa beliau. Umar juga sangat menjaga lisannya. Kisah sahabat tentang menjaga lisan Umar bin Khattab ini mengajarkan kita tentang bagaimana kehati-hatian dalam berbicara, menciptakan kedamaian dan keadilan di tengah masyarakat. Barangkali itu yang kita sampaikan sudah syuruh juga. Semoga kajian yang pendek ini dapat kita ambil hikmahnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga lisan kita ini, lidah kita ini yang lembut juga bisa memberikan kebaikan yang banyak. Tidak hanya suatu ketika kita mengucapkan sesuatu ternyata menjadi masalah buat orang lain. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita berikan itu ada bobotnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada kualitasnya, bukan kuantitas, kualitasnya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari sifat zalim gara-gara lidah kita. Kenapa demikian? Setiap kezaliman yang keluar dari lidah kita ini nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Nanti di akhirat kita akan bayar dengan amalan yang kita lakukan hari ini, besok dan seterusnya, untuk menebus kita pernah melukai hati seseorang dengan lidah kita.
kita ngomongin yang tidak baik, menyebarkan hoax, berita yang tidak benar dan seterusnya. Karena itu daripada nanti urusannya di akhirat banyak, padahal kita juga pengennya itu ada solusi, bukan salah gitu ya. Karena itu tentu kita berharap semua yang kita ucapkan dalam koridor petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya dan nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.